Hai Sobat JRC, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online service hari ini. Kiranya melalui pujian dan pemberitaan firman Tuhan hari ini dapat memberikan rest bagi jiwa kita yang restless. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengisi Google Form evaluasi ibadah yang teman-teman bisa akses di link yang disebarkan melalui sosmed JRC atau bisa langsung diakses melalui description box di bawah ini. Google Form evaluasi ini bertujuan membantu JRC Online Service semakin baik. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Christian Riff. Beliau adalah seorang hamba Tuhan musik di GKT 3 dan sekaligus musik director di JRC. Kiranya kita semua bersukacita dan menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita ambil saat teduh sejenak. Dengan iman kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Dialah pokok pujian-pujianmu dan Dia Allah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Mari pada saat ini bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja sepanjang masa dan sepanjang abad, kita ikarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dialah yang layak disembah. Mari pada saat ini kita angkat suara kita. Kita sembah Dia. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dari pujian bagiku. Oh,
Yesus telah berkorban bagi kita yang penuh dosa, yang melayakkan kita. Mari kita mengakui ketidaklayaan kita di hadapannya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus Shalom saudara, mari kita sama-sama sekarang mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk di hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, pada saat ini firman Tuhan akan kami dengarkan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan agar boleh disampaikan sejelas mungkin dan kami boleh memahami firman Tuhan. Allah Roh Kudus menuntun setiap kami dan kami boleh mengerti dan bisa melakukan firman, kami diubahkan oleh firman. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita masih berbicara soal impact selama beberapa waktu ini. Bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang berdampak. Hari ini kita akan bahas soal positive attitude. Apa itu positive attitude, saudara? Positive attitude artinya yaitu kita menjadi optimis terhadap sebuah situasi, sebuah interaksi, dan diri kita sendiri.
Orang dengan sikap yang positif attitude ini, selalu berpengharapan dan selalu berusaha melihat yang terbaik sekalipun dia itu berada di dalam situasi yang sulit, keadaan yang tidak mudah. Nah, saudara, sederhananya, dan ini merupakan inti khotbah saya, apa itu positive attitude? Apa itu sikap yang positif? Yaitu kita menguasai keadaan, bukan kita dikuasai keadaan. Saya ulang, positive attitude, sikap yang positif artinya kita menguasai keadaan, bukan kita yang dikuasai oleh keadaan. Hari ini kita mau sama-sama lihat apa kata Alkitab soal ini dari sebuah kisah yang kalau kita ngaku sebagai orang Kristen pasti kita tahu kisah ini. Di dalam 1 Samuel pasal 17. Kisah apa itu? Ya, kisah Daud versus Goliat, saudara. Kisah yang umum, apa yang biasa dibahas dari kisah ini? Pertarungan antara Daud dan Goliat, kemenangan Daud atas Goliat, cara Daud mengalahkan Goliat gimana? Atau yang biasa dibahas, iman Daud ketika menghadapi musuh yang secara kalkulasi manusia pasti gak mungkin untuk dikalahkan. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Daud sebagai orang muda dia mengatasi keadaan di dalam dua dialog yang terjadi di dalam parikop ini. Saya ajak setiap kita sama-sama untuk menyimak ayat. Saya akan bacakan beberapa ayat yang akan kita highlight dalam khotbah ini. Di dalam 1 Samuel pasal 17 yang bagian pertama yaitu ayat 28 dan 29. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang kuperbuat? Hanya bertanya saja." Bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, yaitu ayat 32 sampai 37. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini, Daud, akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalkan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, saudara, kita melihat di sini ada dua dialog yang terjadi setidaknya yang akan kita garis bawahi bersama-sama, yaitu dialog antara Daud dan Eliab, kakaknya yang tertua, dan juga dialog antara Daud dan Saul, Raja Saul. Yang pertama, Daud dan Eliab. Saudara, apa yang ada di pikiran saudara ketika membaca ayat 28? Kata Eliab, kakaknya yang tertua, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu, kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara, waktu saya baca pernyataan dari Eliab ini, kakaknya loh, kakak kandung dari Daud, saya langsung, wah, kaget gitu ya. Pernyataan yang tajam, sarkas, bernada tuduhan, bahkan fitnah. Mungkin, ya ini dari kacamata Eliab kita melihat. Eliab melihat si adik bungsu ini yang tidak tahu apa-apa. Ini menganggap bahwa peperangan ini bukanlah hal yang terlalu serius. Ini di dalam kacamata Eliab, saudara. Saudara, kalau kita juga baca di pasal 16, satu pasal mundur, ketika Samuel diminta Tuhan untuk mengurapi salah satu anak dari Isai untuk menjadi raja. Kan Samuel datang kepada Isai, "Mana anak-anakmu? Ada yang mau diurapi jadi raja."
mata Samuel pertama kali tertuju pada siapa? Pada Eliab. Kakaknya yang tertua. 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk, mereka ini anak-anak Isai, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya. Ini kata Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Saudara, secara perawakan, secara postur, Eliab itu orang yang gagah. Ada potongan raja di sana. Mungkin seperti Saul, yang tingginya satu kepala lebih tinggi daripada orang-orang Israel pada umumnya, saudara. Tetapi Tuhan bilang kepada Samuel, kalau Tuhan tuh melihat hati, bukan Tuhan melihat apa yang di depan mata. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Anyway, kita di sini mendapat informasi bahwa Eliab itu adalah orang gagah, tentara Israel, tentara perang, tahu cara berperang. Tetapi dia pun ternyata masuk di dalam kelompok orang-orang Israel yang takut terhadap Goliat. Di dalam pasal 17 ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudara, Eliab orang yang gagah itu, dia sendiri aja takut. Maka ketika dia melihat adiknya begitu antusias mencari tahu tentang Goliat, bahkan ingin melawannya, keluarlah pernyataan tadi. Kamu itu gak tahu apa-apa. Kamu itu sombong, kamu itu tidak bertanggung jawab. Itulah poin dari ucapan Eliab kepada Daud. Itulah poin dari ucapan Eliab kepada Daud. Yang mana sebenarnya itu tidak terbukti, saudara. Soal tanggung jawab, pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor? Saudara, saya yakin bahwa Daud itu nggak cuma punya domba 2-3 ekor loh. Bukan 23 ya, dia bilang 2 atau 3 ekor. Bisa jadi Daud punya 4. Atau mungkin lebih. Maksudnya Eliab di situ adalah, kerjaanmu itu masih sesepele itu. Cuma menggambalakan sekumpulan kawanan kambing dan domba. Sekarang kamu mau sok-sokan ikut di medan perang, tanya-tanya soal Goliat. Aku aja takut gitu. Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba itu? Daud bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika dia dapat misi dari bapaknya, lihat kakakmu, bawa makanan buat kakakmu, cari kabar tentang kakakmu di medan perang, apakah masih selamat. Kemudian apa yang dilakukan di ayat 20 pasal 17, Daud pagi-pagi bangun menitipkan kambing dombanya kepada orang lain, baru dia berangkat. Setelah berangkat, dia laksanakan semua misi bapaknya. Dia letakkan makanannya, dia cari kabar kakaknya baru masih hidup, baru dia bergabung dalam kelompok tentara Israel. Nah, sebenarnya tuduhan Eliab di sini tidak terbukti, saudara. Sekarang kita lihat bagaimana Daud merespon soal ini. Menarik. Daud berkata, apa yang telah kuperbuat? Aku hanya bertanya saja. Saya itu cuma bertanya, apakah saya salah? Dan setelah itu apa yang dilakukan? Dia setelah itu lanjut mencari informasi kepada tentara lainnya. Dia tidak terganggu sama sekali dengan ucapan-ucapan tajam daripada Eliab. Saudara, jika sekarang kita di posisi Daud, saudara merespon seperti apa? Bisa jadi ada dua. Entah kita sakit hati, entah kita yang menjadi minder, takut, memilih mundur, atau sebaliknya. Kita lawan, kita debat, kita buktikan bahwa omongan saudara kita itu salah. Di sini pride itu sudah tersentuh. Harga diri itu sudah tersentuh. Bisa jadi kita itu salah fokus terhadap masalah utamanya, malah membenarkan masalah yang kecil ini. Malah berusaha membela, membenarkan bahwa apa yang kita lakukan benar. Saudara, saya waktu SMA, adik saya itu SD. Nah, saya itu senang main PS ya. Mungkin teman-teman yang seumuran itu kita senang main PS, mainnya apa? Main bola. Main Winning Eleven atau main PES. Waktu itu saya ajak adik saya ke rental. Ayo kita main PS. Dia nggak ngerti apa-apa. Saya ajarin lah main bola. Ketika main bola udah jelas dong. Jadi yang baru belajar yang kalah. Ya kalahnya sampai besar-besar skornya. 7-1, 10-0. Setelah selesai main PS, saya sebagai seorang kakak yang dewasa, saya itu ngeledekin adik saya terus, saudara. Ya kalah, ya kalah. Ya masa kalah, kalahnya jauh lagi. Terus adik saya akhirnya lama-lama merespon, saudara. Adik saya merespon apa? Dia sambil sesenggukan gitu ya. Gua kan baru belajar. Dia nangis, saudara. Saya juga kaget ternyata.
Itu respon yang wajar bukan? Ketika kita mendapat tekanan dari banyak hal lain, kita menjadi tertekan dan kita merespon seperti itu. Saudara, kadang ya, kita di posisi yang salah aja, kita itu masih mencoba cari celah di mana kita bisa benar. Dan kita membela, membenarkan diri, memaklumkan apa yang kita perbuat, apalagi sekarang jika kita benar. Daud di sini adalah benar. Omongan Eliab sama sekali tidak terbukti. Bisa-bisa kita itu ya fight. Kita bela mati-matian. Orang kita benar kok. Sampai-sampai kita kehilangan fokus yang utama, saudara. Daud di sini merespon situasi, merespon keadaan yang terjadi dengan sangat baik sekali. Dia menyatakan bahwa dia nggak bersalah. Udah setelah itu. Dia udah menyatakan, saya udah nggak bersalah. Apa salahnya saya nanya? Setelah itu, dia cari lagi informasi. Dia sama sekali tidak terganggu dengan tuduhan Eliab. Tetap fokus pada tujuan utama. Dia cari Saul untuk daftarkan diri kepada Goliat. Itu yang kita lihat dari dialog yang pertama, saudara. Nah, di dialog yang kedua, ketika itu Daud dan Saul. Akhirnya Daud ini sampai kepada Saul. Dan dia bilang dia bersedia untuk jadi volunteer melawan Goliat. Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini, Daud, akan pergi melawan orang Filistin itu. Kemudian, apa respon Saul, saudara? Saul menyampaikan fakta kepada Daud. Kalau yang dialog sebelumnya Eliab menyampaikan tuduhan atau opini yang tidak berdasar, sekarang Saul menyampaikan fakta. Fakta apa? Perbandingan antara Daud dan Goliat. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia dari mudanya itu udah berperang, udah menjadi prajurit. Perbandingan Daud dan Goliat secara hitung-hitungan dipastikan 101% Daud pasti nggak mungkin mengimbangi. Kita nggak usah ngomong mengalahkan Goliat deh. Kalau secara kalkulasi manusia, mengimbangi aja nggak mungkin. Tentara-tentara Israel yang hebat saja, termasuk Eliab kakaknya, itu lari ketakutan melihat tantangan Goliat. Padahal saudara, di ayat 10 pasal 17, Saul itu memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Goliat, dia akan dibebaskan dari pajak, diberi anak raja yang perempuan untuk jadi menantu raja. Itu bukan soal sekedar pernikahan, saudara, tetapi ada peluang untuk bisa menjadi keturunan raja, bahkan jadi raja ke depan. Dengan sayembara itu pun tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani untuk fight lawan Goliat. Nah, kita lihat sekarang respon Daud. Apa respon Daud, saudara? Daud di sini memberitahukan kepada Saul bahwa dia tidak seperti yang dibilang Saul, bahwa dia itu tidak berpengalaman. Habis itu dia ceritain argumennya, sebagai gembala yang sesungguhnya dia itu fight buat domba-domba dia. Sekalipun lawannya itu singa dan beruang. Artinya ada ancaman di sana. Kalau kita perhatikan perbandingan yang diberikan Daud ini kesannya konyol juga, saudara. Kenapa begitu? Karena nggak apple to apple. Melawan singa dan beruang berbeda dengan melawan tentara perang yang sudah terlatih bahkan secara postur raksasa. Masa Daud di sini mau mengalahkan Goliat dengan cara dia mengalahkan singa, menarik janggutnya kemudian memukul, membunuhnya? Kan nggak mungkin, nggak bisa begitu. Misalnya juga saudara, ada seorang petarung jalanan, ada preman lah kita ngomong. Dia biasa berkelahi dengan orang, bisa ngalahin orang 1, 2, 3. Tapi ketika dia ditaruh di ring tinju, bertarung melawan petinju profesional dengan aturan tinju, dapat dipastikan dia nggak mungkin menang. Dia pasti kalah. Jadi apa maksud Daud dengan argumennya yang tampak konyol ini? Jawabannya ada di ayat 36-37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan pada Allah yang hidup. Barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud di sini menyamakan singa, menyamakan beruang
dan juga si Goliat, orang tak bersunat yang tidak mengenal Allah itu sebagai apa? Sebagai halangan, sebagai rintangan, sebuah rintangan. Tuhan sudah melepaskan dia dari rintangan singa, dari rintangan beruang. Begitu juga Tuhan akan melepaskan dia. Dia yakin Tuhan akan melepaskan dia dari rintangan orang tidak bersunat itu, Goliat. Ini imannya, ini keyakinannya. Dan kita sama-sama tahu kisah akhirnya. Daud memenangkan pertarungan ini di dalam nama Allah yang hidup. Saudara, apa yang kita pelajari bersama dari dua dialog ini? Saudara, Stephen Covey menulis di dalam bukunya itu 7 Habits of Highly Effective People. Buku lama, dia mengatakan bahwa karakter seseorang itu ditentukan dari kebiasaannya. Makanya dia tulis buku 7 Habits, kebiasaan. Untuk memasuki satu tahapan kedewasaan, itu kebiasaan pertama yang diangkat oleh Stephen adalah soal bagaimana kita itu menjadi pribadi yang bersikap proaktif. Apa itu proaktif, saudara? Proaktif di sini dikatakan bukan sekedar orang yang berinisiatif, bukan sekedar orang yang bisa jemput bola, tetapi juga orang yang bertanggung jawab. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dia memainkan permainan kata ya. Responsibility. Apa itu responsibility? Responsibility. Kemampuan untuk memberikan respons. Jadi orang yang proaktif adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya berdasarkan pertimbangan nilai-nilai, values yang dipegang dia. Nah, dia kontraskan orang proaktif dengan orang yang reaktif. Orang reaktif itu disebut juga orang yang dikendalikan oleh situasi, dikendalikan oleh keadaan. Jika orang memperlakukan dia dengan baik, orang reaktif, maka dia akan merasa baik. Sebaliknya, jika orang memperlakukan dia dengan tidak baik, dia akan bersikap menjadi defensif dan protektif. Emosinya dikontrol oleh lingkungannya, emosinya dikontrol oleh keadaan. Beberapa perbandingan contoh kalimat yang dikeluarkan orang reaktif dan proaktif. Kalau misalnya orang reaktif mengeluarkan, tidak ada yang dapat saya lakukan. Orang proaktif gak begitu. Mari kita melihat alternatif apa yang kita miliki. Memang saya orangnya begini. Dia membuat saya marah. Saya mencoba mengendalikan perasaan saya. Saya gak bisa. Saya memilih untuk. Saya lebih suka. Itu dua perbandingan kalimat-kalimat orang yang reaktif dan proaktif yang digambarkan, yang dicontohkan oleh Stephen Covey. Orang reaktif selalu diisi dengan merasa kurang, dan berandai-andai seandainya dia ada di kondisi tertentu. Seandainya saya punya ini, maka saya pasti itu. Seandainya saya punya ini, maka saya akan begitu. Saudara, satu kali awal-awal saya masuk di pelayanan di tempat ini, saudara. Lulus S1 dengan segala macam idealisme yang diajarkan di kampus. Saya lulusan musik gereja dan saya banyak terlibat di bidang paduan suara. Ketika itu yang idealis saya di kampus adalah semua jemaat yang ikut anggota paduan suara nanti akan diajarkan secara bagus, baca not balok, partitur repertoire yang dipakai akan yang susah-susah, yang rumit-rumit. Tetapi pada kenyataannya, di lapangan nggak seperti itu, saudara. Nggak semua orang bisa diajak baca not balok, bahkan not angka pun banyak yang sulit. Mulailah saya berandai-andai, saudara. Wah, ya mana bisa maju dengan kondisi begini. Saya dikasih bahan begini, seandainya saya dapat bahan yang lebih bagus, pasti saya akan begini. Ini adalah contoh orang yang reaktif. Seandainya, maka saya akan. Saya pada waktu itu memposisikan diri untuk mengkritik apa yang tidak bisa saya rubah. Bukannya saya bilang, dengan bahan seperti ini saya bisa melakukan apa. Malah saya berandai-andai, saudara. Saudara, saat ini di lingkungan kerja, di lingkungan pelayanan, di rumah kalian, kita itu dikelilingi dengan orang-orang yang seperti apa sih? Di dalam melihat sebuah keadaan, di dalam melihat sebuah situasi. Apakah kita itu dikelilingi dengan orang-orang yang berpikir bahwa sebuah situasi sulit itu merupakan satu tantangan, satu challenge yang harus dilewati bersama-sama? Atau kita dikelilingi dengan orang-orang yang berpikir bahwa suatu keadaan, suatu situasi itu merupakan problem
merupakan masalah, selalu melihat kurangnya, mengkritisi apa yang tidak bisa dijangkau sebenarnya. Menjadi orang yang reaktif. Daud di sini sangat clear, saudara. Dia menjadi orang yang positif, dia menjadi orang yang proaktif, dia tidak goyang sama sekali dengan keadaan luar. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan luar yang mencoba mempengaruhinya. Kita lihat dari 2 dialog tadi, bagaimana dia berdialog dengan Eliab, dia berdialog dengan Saul. Karena apa? Karena ada value yang kuat, yang dipegang, yang menjadi dasar Daud untuk maju, untuk fight. Yaitu apa? Relasi dia dengan Tuhan, saudara. Dia punya pengalaman bersama Tuhan, itu yang menjadi dasar pegangan Daud. Tuhan yang melepaskan dia dari ancaman singa dan beruang. Tuhan juga yang akan melepaskan dia dan juga bangsa Israel daripada ancaman Filistin dan Goliat. Pertanyaan buat setiap kita, saudara. Beberapa waktu ini kita terus berbicara soal dampak, menjadi dampak, become an impact. Menjadi dampak karena apa? Karena Kristus, ya, karena Kristus. Salah satu value yang kita pegang juga, nomor 1 itu C. Dari Charles itu ya, C apa? Christ-centered. Segala sesuatu berpusat pada Kristus. So, kita itu seharusnya punya core value yang sangat jelas dan kuat. Mengapa kita harus berdampak? Salah satunya menjadi seorang muda yang positif, proaktif. Tuhan kasih kita kemampuan. Tuhan kasih kita kebisaan secara khusus. Kembangkan itu. Maksimalkan apa yang Tuhan kasih buat dirimu. Baik di dunia kerja, baik di dunia pelayanan, fokus. Kerjakan terbaik yang bisa engkau lakukan. Jangan sampai malah kita bersikap reaktif, saudara. Kita menghabiskan energi pada hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Membicarakan bobroknya sistem, membicarakan bobroknya manajemen, tempat kita bekerja, tempat kita melayani. Membahas sarana-sarana yang kita nggak punya. Maka percuma kita selama ini berbicara become an impact. Kita jadi dampak, kita berdampak jadi orang Kristen yang bisa mempengaruhi. Saudara, terakhir, kenalilah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Penasaranlah terus terhadap firman Tuhan. Sehingga kita itu senantiasa mau berelasi dengan Dia. Dengan itu kita punya satu nilai yang jelas yang mengikat kita, yang membawa kita untuk jalan panjang bersama dengan Tuhan, mengikut Kristus dengan setia. Dengan begitu hidup kita juga akan membawa dampak yang positif. Di tengah lingkungan yang kita juga nggak tahu keadaannya seperti apa. Tapi kita tidak dikuasai keadaan, melainkan kita menguasai keadaan. Karena apa? Karena kita punya core value yang jelas. Kristus, Tuhan yang menjadi pegangan kita. Berkaca dari cara kita berkomunikasi selama ini, berkaca dari bagaimana cara kita bersikap selama ini, bertindak. Kita ini orang yang seperti apa? Apakah kita orang dewasa yang proaktif? Atau kita anak-anak yang bersikap reaktif? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan, agar kami boleh bertobat jika kami bersalah, Tuhan. Tuhan, kami mau memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami mau, Tuhan, bisa menguasai diri kami di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kami. Kami mau, Tuhan, mencerminkan, memancarkan kasih Kristus, teladan Kristus melalui diri kami. Kami mau menjadi orang yang positif. Kami mau memiliki sikap yang positif. Karena apa? Karena Kristus sendiri yang telah mati bagi setiap kami. Kami bersyukur, Tuhan, atas kebaikan Tuhan itu. Tolong kami untuk merubah hidup kami melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Happy Sunday buat setiap kita. Selamat menjadi berkat. Selamat menjadi orang yang positif di dalam Kristus. Tuhan memberkati.